Oh ya, tadi kita sudah sampai di soal nomor 5 ya. Nah, gimana? Ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 5? Bisa? Gimana? Bisa nggak? Jawab aja. Kalau bisa, bisa. Kalau belum bisa ya, nggak apa-apa ditanyakan. Kalau diem, ya saya kan nggak tahu, nggak bisa baca pikiran kalian gitu. Kalau diem, itu artinya bisa atau enggak. Bisa kak. Gimana bisa? Bisa kak. Ya, bisa ya. Jadi kalau di sini anggap paham nih. Kalau nggak ada yang nanya, berarti saya anggap paham gitu ya. Oke, nanti dipelajari lagi untuk yang udah kita bahas tadi, dipelajari lagi, diulang-ulang lagi gitu. Ya, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, perhatikan di sini untuk soal nomor 6. Lihat ya. Setelah jatuh, seorang pemanjat tebing dengan massa 95 kg bergelantungan di ujung tali dengan diameter 9,6 mm. Dan panjang talinya itu 15 meter, yang meregang 2,8 cm. Hitunglah, hitunglah tegangan tali dan modulus yang talinya. Oke, kita lihat ya. Di sini ada orang yang memanjat tebing gitu. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, di sini diketahui massa dari orangnya itu 95 kg. Kemudian diameternya, nah ini kan dia bergelantung di ujung tali gitu. Ini adalah diameter talinya ya 9,6 mm dan panjang talinya 15 meter. Nah, si tali ini meregang sepanjang 2,8 cm gitu. Oke, coba kita tuliskan ya, diketahui dari soalnya. Seperti biasa, dibiasakan untuk menuliskan diketahuinya, supaya memudahkan kita untuk menyelesaikan soalnya. Diketahui massa dari pemanjat tebingnya ya, atau orangnya. Di sini kita simbolkan sebagai M, kecil sama dengan 95 kg. Kemudian diameternya kita simbolkan sebagai D kecil, itu sama dengan 9,6 mm. Gitu. Kita konversi ke dalam SI. Oke, saya ingatkan lagi dikonversi ke dalam satuan internasional. Jadi 9,6 kali 10 pangkat minus 3 meter. Kemudian panjang awalnya dari tali itu kan L0 ya, sama dengan 15 meter. Dan pertambahan panjangnya, ini kan meregang. Jadi pertambahan panjangnya itu delta L sama dengan 2,8 cm. Kita konversi juga ke dalam SI, jadi 2,8 kali 10 pangkat minus 2 meter. Gitu ya. Jadi salah satunya untuk konversi itu apa? Biar setara satuannya. Gitu. Kan di sini ada komponen D, L0 sama delta L ya. Yang awalnya tuh ada milimeter, meter sama sentimeter gitu. Ini kan belum setara satuannya. Beda-beda. Jadi harus kita setarain dulu biar sama gitu, biar setara. Yaitu dalam satuan meter aja. Amannya kita konversi ke dalam satuan internasional gitu. Yang ditanyakan ada 3 ya. Pertama, regangan tali. Kedua, tegangan tali. Ketiga, modulus yang. Oke, kita bahas satu persatu. Perhatikan ya untuk penyelesaiannya. Next. Nah, di sini kita cari regangan tali dulu. Regangan tali atau regangan itu persamaannya delta L per L0. Pertambahan panjang talinya dibagi panjang awal talinya. Itu ya. Kemudian kita masukkan delta L-nya berapa? 2,8 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian panjang awal talinya 15 meter. Ini kita bagi ya, 2,8 dibagi 15 itu 0,187 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke, di sini saya tulis pakai 0,187 kali 10 pangkat minus 2 gitu. Kemudian kan penulisan notasi ilmiah jadi 1,87 kali 10 pangkat minus 3 gitu. Nah, regangan nggak ada satuannya. Ini dicoret ya, meternya habis. Kemudian kalau sudah kita cari tegangannya. Tegangan itu gaya dibagi luas.
Nah, di sini gaya yang berlaku pada kasus ini, di kasus soal nomor 6 itu gaya berat. Sehingga gaya itu sama dengan massa dikali percepatan gravitasinya. Gitu. Kemudian, A itu luas ya. Luas dari apa bangunnya? Nah, di sini, karena diketahui diameter, berarti luas dari lingkaran. Gitu ya. Luas lingkaran itu apa? IR kuadrat. Gitu. Oke, jadi sampai sejauh itu ya kita menganalisanya dari kasusnya, dari sistemnya yang ada. Oke, kemudian masanya kita masukkan 95 kg, percepatan gravitasinya yang kita gunakan 9,8 meter per second kuadrat. Pi, oke, Pi-nya kita masukkan ya 3,14 di sini. Kemudian jari-jarinya berapa? Kan yang diketahui diameter ya, 9,6 kali 10 pangkat minus 3 meter. Berarti jari-jarinya itu setengah dari diameternya. 4,8 kali 10 pangkat minus 3 meter. Oke, kita masukkan di sini. Kemudian dikuadratkan. Gitu. Lanjut, step selanjutnya ya, langkah selanjutnya. 9,5 dikali 9,8, 931. Kemudian ini 4,8 kuadrat itu 23,04 kali 10 pangkat minus 6. Oke. Kemudian kita kali ya, 3,14 dikali 23,04. Hasilnya 73,04 kali 10 pangkat minus 6. 931 dibagi 73,04. Nah, ini kita dapatkan 12,75 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Ini nilai tegangannya. Atau kita bisa tuliskan 1,27 kali 10 pangkat minus 7 Newton per meter kuadrat. Gitu. Jadi satuan tegangan Newton per meter kuadrat. Jangan lupa untuk menuliskan satuannya minimal di hasil akhirnya. Gitu. Oke, kita sudah dapat tegangan dan juga sudah punya tegangan. Gitu. Jangan kebalik ya, mana yang untuk persamaan tegangan, mana yang untuk persamaan tegangan. Gitu. Jadi kita bisa lanjut untuk mencari modulus yang-nya. Modulus yang itu apa? Tegangan dibagi regangan ya. Modulus yang, jangan kebalik. Tegangan dibagi regangan, bukan tegangan dibagi tegangan. Gitu. Oke, kan kita sudah dapat tuh, sudah kita cari sebelumnya tegangannya dan regangannya. Tinggal kita masukkan aja masing-masing nilai komponennya. Tegangannya 1,27 kali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat. Kemudian regangannya 1,87 kali 10 pangkat minus 3. Oke, ini kita bagi ya, 1,27 dibagi 1,87 itu 0,679 kali 10 pangkat 10. Ingat ya, sifat pangkat kalau dibagi itu dikurang. 7 dikurang minus 3. Jadi 7 tambah 3 itu 10. Ya, 10 pangkat 10. Nah, berarti di sini kalau kita tulis notation ilmiahnya 6,79 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Gitu. Oke, mungkin ini untuk pembahasan dari soal nomor 6. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, bisa ya untuk soal nomor 6. Gimana? Gimana bisa untuk soal nomor 6? Bisa, Kak. Oke, yang lain gimana? Suaranya agak digedein, nggak kedengeran tadi. Bisa, Kak. Oke, kalau yang lain? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke.
Oke, bisa. Nah, kalau gitu dari soal nomor 1 sampai soal nomor 6 udah kita bahas semua ya. Jadi dipelajari lagi, diulang-ulang lagi. Kuncinya apa? Kuncinya itu kita harus paham soalnya gitu. Pahami soalnya, pahami kasusnya, biar kita dapat feelingnya, intuisi untuk mengerjakannya. Gitu. Oke, sebelum ditutup, ada yang ditanyakan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 6? Ya, belum ada. Kalau belum ada, terakhir, seperti biasa ya kita dokumentasi dulu untuk berita acara pelaksanaan tutorial. Silakan teman-teman bisa dinyalakan kameranya. Oh ya, untuk PPB 45 udah ada apa sosialisasi tugas RBL belum dari Pak Rido atau Pak Indra? Belum ada, Kak. Sudah? Oke, sudah ya. Jadi nanti ditunggu aja terkait pembagian kelompoknya. Kemudian nanti segera nanti saya share ya untuk pembagian kelompoknya, dirundingin untuk topik RBL-nya gitu ya. Jangan sampai sama judul topik RBL-nya, kan satu topik tuh. Jadi nanti kasusnya tuh nggak boleh sama antar kelompok gitu. Dipersiapin dengan matang. Kemudian yang lain coba dinyalakan dulu kameranya sambil menunggu temannya buat nyalain kamera ya. Nah, bentar lagi kan UAS ya, UAS sama kuis 2 gitu. Jadi sebelum UAS tuh bakal ada kuis. Itu di bulan Desember. Jadi nanti dipersiapkan dengan baik untuk dapat hasil yang maksimal untuk UAS-nya sama kuisnya. Jadi kita maksimalin waktu yang ada, sisa waktu yang ada ini sekitar berapa kali pertemuan ini gitu ya. Jadi hadir kelas tutorial, hadir kelas besar. Nggak cuma hanya hadir, gitu, tapi ikutin kelasnya, benar-benar belajar, ikutin materinya, gitu. Karena untuk hasil yang terbaik, perlu persiapan yang baik dan juga yang matang, gitu ya. Jadi maksimalin waktu yang ada untuk dapat hasil yang maksimal di UAS nanti ya, di akhir semester UAS sama kuisnya gitu. Oke. Kita dokumentasi dulu. Di sini ada 3 slide. Ada 3 kali pengambilan gambar ya. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Next, slide yang kedua, 1, 2, 3. Bentar. Lagi slide, sebentar ya. Next, slide yang ketiga, 1, 2, 3. Ya, mungkin ini untuk kelas tutorial hari ini. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau cukup. Gimana? Cukup atau ada yang disampaikan? Cukup, Kak. Yang cukup ya. Demikian, kalau sudah cukup, dipelajari lagi ya materinya, pahami kasusnya, pahami konsepnya gitu. Oke, saya tutup dulu. Demikian kelas tutorial hari ini. Semoga yang sedikit tadi dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Pagi, makasih, Kak. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.